wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsa Nabila dengan standbook A251210002 dari Prodi Pendidikan Kimia Universitas Tadulako. Di sini saya sama rekan saya yaitu Yuliana Mukhtar Ila dan Siti Magdalena. Kami akan menjelaskan tentang fase-fase perkembangan pada anak. Nah, sebelum masuk pada fase-fase perkembangan pada anak, kita harus mencari tahu terlebih dahulu apa sih fase perkembangan itu. Fase dapat diartikan sebagai tahap atau proses, sedangkan perkembangan adalah bertambahnya kemampuan atau skill setiap individu dalam pola teratur yang terjadi selama dia hidup. Jadi dapat dikatakan bahwa fase perkembangan adalah tahap atau proses bertambahnya kemampuan atau skill setiap individu yang terjadi secara teratur selama dia hidup. Nah, fase perkembangan juga dapat diartikan sebagai penahapan atau periode tentang perjalanan kehidupan yang diwarnai ciri-ciri khusus atau pola-pola tingkah laku tersebut. Nah, pada fase perkembangan tentu saja ada perubahan-perubahan tingkah laku. Semua itu terjadi karena adanya dorongan dari keluarga maupun orang lain. Elizabeth Hurlock berpendapat bahwa ada 6 penahapan perkembangan individu, yaitu tahap 1, fase prenatal atau sebelum lahir, di mana fase ini awal perkembangan dari setiap individu, yang dimulai dari proses kelahiran mulai masa awal sekitar 9 bulan. Yang tahap 2 yaitu fase infansi atau orok, fase ini terjadi pada umur 0 sampai 11 bulan. Jadi fase ini terjadi setelah individu itu lahir sampai 11 bulan, di mana organ-organ pada individu berfungsi. Seorang anak akan mulai berlatih berjalan dan mulai berlatih berbicara. Yang tahap 3 yaitu babyhood atau bayi, masa ini dimulai dari umur 2 minggu sampai 2 tahun. Jadi pada fase ini, anak mulai beradaptasi terhadap lingkungannya. 4 yaitu childhood atau kanak-kanak. Pada fase ini terjadi pada umur 1 atau 2 tahun sampai dengan 10 dengan 12 tahun. Nah, pada fase ini, anak sudah bisa membentuk kepribadian dan dia sudah bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Yang selanjutnya yaitu tahap 5, tahap puberti atau puber, proses perubahan fisik pada tubuh anak. Nah, pada fase ini, anak sudah mulai menjadi pribadi dewasa dan masa pubertas pun sudah terjadi pada dirinya. Tahap terakhir adalah early puberty atau pubertas dini, suatu kondisi tubuh anak mulai berubah menjadi dewasa lebih cepat. Nah, pada proses pubertas ini, pada anak perempuan akan mengalami menstruasi, sedangkan pada anak laki-laki akan ditumbuhi oleh jakun. Mungkin itu yang dapat saya paparkan, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya. Nah, materi selanjutnya yaitu fase-fase perkembangan pada anak. Fase-fase perkembangan pada anak terbagi menjadi 3 fase, yaitu fase yang pertama yaitu fase absorbement. Nah, fase ini di mana anak bisa menangkap konsep dengan cara memanipulasi benda 3 dimensi dan mengkaitkannya langsung dengan kehidupan nyata. Kemudian mereka pun bisa memilih mana yang nyata dan mana fantasi. Nah, di mana fase ini terbagi menjadi 2 fase. Fase yang pertama yaitu fase unconsciousness. Fase unconsciousness adalah masa tidak sadar, di mana anak melakukan apa yang mereka ingin lakukan. Kemudian pada usia 0 sampai 3 tahun, anak akan bertingkah mengikuti instingnya saja. Kemudian fase kedua yaitu fase conscious mind, di mana fase ini adalah masa sadar anak sekitar 3-6 tahun. Nah, fase ini adalah anak sudah mengenal orde atau aturan yang ada di lingkungannya. Nah, seperti contohnya itu mereka sudah mengerti aturan-aturan yang ada di keluarganya, yang ada di lingkungan pertemanannya, masyarakatnya. Di situ mereka sudah sadar bahwa itu adalah aturan-aturan yang harus mereka mereka belajarkan dan taati. Sekian dari saya, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, terima kasih. Saya akan melanjutkan materi dari teman saya. Yang kedua, fase continuous absorpsi. Fase ini terjadi pada anak usia 3-6 tahun, ketika anak mulai fokus pada diri sendiri serta terhadap pilihan yang dibuat, serta ingin membuat
keputusan atas pilihan yang dibuat. Yang ketiga, fase self-disiplin. Fase ini terbagi menjadi 3 level, yakni kepatuhan level 1, 2, dan 3. Pada level 1, di bawah usia 3 tahun, anak melakukan sesuatu dengan perintah orang lain. Kemudian level kedua, anak mulai mengerti untuk melakukan perintah orang lain. Namun taat disiplinnya masih dimotivasi oleh orang lain. Level ketiga, kedisiplinan anak datang dari dirinya sendiri. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih.